Ini saya dapat info Mas ini adalah mahasiswa yang sudah mempunyai sebuah karya nyata, yaitu sebuah buku. Bukunya bisa kita lihat di sini. Alhamdulillah. Ini judulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di UKI TV dengan podcast yang sama tapi selalu dengan narasumber yang berbeda, dan sekarang saya jadi hostnya. Ini adalah pertama kali saya jadi host, jadi tolong minta maaf kalau misalkan nanti ada kesalahan. Baik, saya adalah Bu Ami. Mungkin ibu, bapak, adik, kakak, teman-teman semuanya sudah pernah lihat saya, tapi waktu itu saya jadi narasumber, sekarang jadi hostnya. Saya di sini kedatangan seorang tamu yang ini cukup spesial loh untuk MA Ummul Qura dan Yayasan Ummul Qura, yaitu dengan Mas Muhammad Ainul Yakin. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Selamat datang di UKI TV ya. Ya, selamat datang kembali Bu. Ini izinkan saya menyapa pemirsa dimanapun Anda berada begitu. Semoga kita semua selalu dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dilimpahkan rahmat karunia sehat. Amin amin ya Allah. Mas. Iya Bu. Ini alumni tahun berapa nih di sini? Kalau saya alumni tahun 2017. 2017 keluar dari MA. Keluar dari MA Ummul Qura, sekaligus saya izin boyong resmi dari pondok. Langsung lanjut kegiatan lain atau bagaimana? Karena pada saat itu keinginan saya untuk lanjut kuliah itu sangat tinggi, dan saya melakukan daya upaya sepenuhnya sebaik mungkin untuk saya mendaftarkan diri menjadi mahasiswa. Kalau nggak salah pada saat itu saya daftar dari jalur SBMPTN, UMPTKIN sampai ke jalur mandiri yang terakhir, dan semua 3 jalur itu saya milih kampus di Malang karena saya menginginkan untuk lanjut mengais ilmu untuk berproses gitu. Pengennya saya di Malang gitu. Kenapa Malang? Ya karena terdengar di telinga saya itu pada saat itu, meskipun saya terkategori siswa yang kurang baik gitu ya. Ini kurangnya gimana ini dibaca? Iya, karena saya kan waktu jadi siswa itu sering bolos, sering nggak ngikutin arahan dan kemauan seorang guru. Saya enak-enak sendiri di pondok begitu. Kalau pengen sekolah ya sekolah, kalau nggak pengen ya udah nggak sekolah gitu kan dulu, kasarannya begitu. Tapi niat saya untuk bagaimana saya melanjutkan pendidikan itu sangat tinggi, karena mengingat saya lahir dari orang yang notabene-nya bukan dari seorang pendidikan begitu. Ayah dan ibu saya maksimalnya ya lulus SD. Jadi saya harus merubah jenjang itu gitu. Ya dengan caranya saya harus memulai, harus memberanikan diri. Saya agak memikirkan terkait nanti saya biayanya dapat dari mana, nanti saya kalau kuliah mau gimana. Itu masalah belakang, yang penting saya mengambil langkah untuk berani, intinya berani gitu. Dan ternyata setelah saya daftar kuliah 3 jalur itu belum ada rezeki, nggak dapat semuanya. Di tahun 2017. Baru semenjak itu saya udah mulai merasa down, karena pada saat itu memang katakanlah saya nggak ada orang yang memotivasi saya untuk ke sana. Tapi memang ada saudara saya itu yang sudah katakanlah menjadi tenaga pendidik begitu, jadi seorang dosen, dan alhamdulillah beliau selalu memberikan support dan motivasi untuk bagaimana saya tetap semangat. Dan itu yang saya pegang, semangat. Katanya nggak ada kata gagal, yang ada hanya kata sukses kalau kita mau belajar, intinya gitu. Hanya jadi, waktunya ya. Iya. Cuman setelah itu ya saya bersabar gitu, dikasih motivasi juga sama orang tua kan, sama Umi itu. Ya udah, mungkin ini bukan rezekinya, Allah pasti memberikan jalan yang lebih baik lagi begitu kan.
disuruh daftar lagi 2017 itu 2018-nya begitu kan. Ya saya mengiyakan. Cuman selang tengah perjalanan itu saya sudah mulai rada surut keinginan saya untuk kuliah. Sudah mulai sedikit menghilang begitu, Bu. Entah itu saya berpikiran pengen kerja, pengen kesana kesini dan seterusnya. Tapi alhamdulillah orang tua saya itu tetap kekeh bagaimana saya tetap disuruh kuliah. Sebenarnya pada saat itu saya sudah daftar kerja di Bali buat lamaran itu di Bea Cukai. Tinggal interview ke sana. Tapi saya mau berangkat nggak diizinin sama orang tua. Ya mau gimana lagi, karena kan ridho Allah ridho walidain gitu kan. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Jadi saya langsung menyatakan sikap, ya udah Mi, saya gak lanjut dan saya akan janji untuk lanjut kuliah begitu. Ini kuliahnya ambil jurusan apa sekarang, Mas? Kalau saya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN ya? Iya, UIN Malang. UIN Biasanya Malang. kita kenalnya UIN Malang. Ya, UIN Malang. Oke. Selama ini saya mau tanya, spare waktu 1 tahun nih Mas ya, dari 2017 ke 18 itu apa persiapannya Mas untuk bisa lolos kuliah gitu? Kalau persiapan saya untuk lolos kuliah, salah satunya saya memanfaatkan ini, berbagai macam kisi-kisi ataupun contoh soal untuk masuk kuliah itu. Salah satunya ya contoh soal SBMPTN dan UMPTKIN pada saat itu. Dan saya pernah dikasih harvelnya itu sama kakak kelas, beliau juga alumni Ummul Qura ya, Mas Irham itu, Irham Komarudin. Saya belum kenal ini. Beliau kuliahnya di Jember, dikasih kisi-kisi soal UMPTKIN pada saat itu kayaknya angkatan 2016-nya. Jadi saya pelajari itu. Di lain sisi saya juga ini menyibukkan diri untuk bantu-bantu orang tua pada saat itu untuk mengelola ini, Bu, bunga philodendron untuk dikirim ke Bali dijadikan sebagai dekorasi begitu. Selain daripada itu, karena saya merasa butuh untuk bagaimana saya mempersiapkan kuliah ketika saya menjadi mahasiswa, saya mencoba memberanikan diri pada saat itu pula ini, Bu, membaca-baca gitu, baik itu baca buku, baca artikel ataupun baca berita ataupun apa yang basisnya membaca gitu. Sekalipun bagi saya tuh membaca bukan hanya membaca teks yang tertuang begitu, teks yang nyata, tapi juga membaca terkait keadaan, situasi lingkungan yang ada, itu bagian daripada pembacaan gitu. Itu saya mulai membaca sekalipun hal tersebut sangat sulit saya lakukan gitu. Berat karena emang sebelumnya saya gak pernah begitu. Sekalipun di pondok ya saya itu tadi, kalau masalah sekolah formalnya saya memang tidak terlalu memprioritaskan, karena pesan orang tua saya itu Kak lebih memprioritaskan terhadap ini pendidikan agamanya. Jadi saya memprioritaskan sekolah diniyahnya itu. Jadi diniyah nggak pernah bolos nih? Kalau diniyah ya ada bolosnya juga ada bolosnya sih juga. Ya, cuman kalau belajarnya itu kalau dibanding-bandingin ya, mungkin 70% banding 30% gitu. 70%-nya untuk diniyah, 30%-nya untuk aliyah. Oke. Tetapi Mas itu punya keinginan yang sangat besar untuk kuliah. Untuk kuliah, kalau keinginan yang sangat besar untuk ke sana pasti, karena kan di dunia ini nggak ada orang yang pintar begitu, Bu. Pasti semuanya orang itu bodoh, makanya semua orang selalu belajar. Bahkan seorang guru pun pasti belajar gitu kan, mempersiapkan apa yang mau diajarkan kepada murid-muridnya. Ini saya dapat info Mas ini adalah mahasiswa yang sudah mempunyai sebuah karya nyata, yaitu sebuah bukunya bisa kita lihat di sini. Alhamdulillah. Ini judulnya Hukum dalam Dimensi Pancasila. Boleh diceritakan Mas asal mula nemu ilham untuk nulis buku ini? Kalau asal mula buku ini sampai berbentuk karya nyata seperti sekarang ini yang ada di hadapan
kita orang, Bu. Ini sebenarnya panjang ceritanya begitu. Karena katakanlah saya masa transisi dari seorang siswa dari Banyuwangi khususnya, transisi ke Malang yang mana notabene-nya terkenal dimanapun itu kota pendidikan. Sehingga ketika saya menyandang kata mahasiswa di sana, menjadi seorang mahasiswa, dan juga pasti banyak kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Dan saya banyak menemui forum-forum diskusi, baik itu di kampus, di emperan masjid, bahkan di tempat-tempat kopi pun gak pernah surut dengan yang adanya diskusi. Dan itu pun menariknya, kebanyakan dari teman-teman semuanya itu membawa bekal, dalam artian membawa dasar terkait pembahasan-pembahasan yang memang mau dibahas. Sekalipun keseringan itu kan pembahasannya fleksibel. Kita ngopi-ngopi, tapi di pertengahan kalau misalkan ada nyeletuk sebuah pertanyaan, misalkan hukum pidana itu kok begini ya, seketika aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan bersama itu langsung fokusnya ke hukum pidana, berhenti dulu, langsung menjawab terkait apa hukum pidana itu. Nah itu yang membuat saya tertarik begitu. Forum-forum kajian diskusi semacam itu saya tertarik. Bahkan pada saat itu pula saya menggeluti berbagai macam organisasi, baik itu organisasi intra maupun ekstra. Dan saya termasuk bagian daripada orang yang dibilang over. Karena over dalam artian banyak mengikuti macam organisasi. Cuman saya lebih berfokus terhadap organisasi ekstra pada saat itu. Salah satunya ya, pertama saya di Diklat itu, ini mungkin familiar di telinga orang-orang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI. Nah ya, baru setelah itu saya juga ikut komunitas yang ada di fakultas itu, komunitas Law Debat Community. Ada forum kajian intelektual mahasiswa intelektual itu FKD Mantek gitu, forum kajian diskusi mahasiswa intelektual begitu. Itu salah satunya, dan juga organisasi-organisasi yang lain. Jadi dari situ muncul ide untuk dari situ menulis ini. Sudah muncul ide untuk bagaimana saya harus menulis sebuah karya. Tapi belum terpikirkan karya apa yang akan saya tulis. Tapi semenjak saya memasuki semester 3, saya sudah mulai merasa ada partner begitu. Dan itu kakak kelas saya dan senior saya di komunitas Law Debat Community. Beliau jurusan Hukum Tata Negara, Sukron Jazil namanya. Saya sering diskusi karena saya sukanya itu beliau lahir dari organ yang berbeda dengan saya. Saya PMII, kalau Mas Sukron itu HMI. Ini biasanya bentrok ini. Kan maksudnya ada perbedaan kan? Di khalayak umum itu PMI dan HMI selek begitu. Katakanlah nggak harmonis. Tapi saya ingin membuktikan kepada dunia begitu. Ternyata HMI dan PMI tidak seperti apa yang dipikirkan orang-orang di luar sana. Jadi saya berusaha terus belajar diskusi, baik itu bersama teman-teman PMI, teman-teman HMI. Bahkan saya memberanikan diri untuk bagaimana saya berteman baik dengan orang GMNI, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu, sama orang IMM, orang IKAPMI dan lain sebagainya. Saya membangun pola hubungan yang baik, komunikasi yang baik, sehingga saya memunculkan sebuah kegelisahan begitu. Sebenarnya buku ini muncul atas dasar kegelisahan saya dan teman saya Sukron Jazil itu, Bu. Karena semester 3 saya sudah tidak satu tempat sama Sukron itu. Semester 3 kan saya di rumahnya dosen begitu. Di rumahnya dosen di sana, satu semester saya di sana. Alhamdulillah dapat tempat gratis gitu, Bu. Nggak bayar gitu. Baik sekali nih. Ya alhamdulillah, karena
mau semester 4 dosen saya itu mau menikah, jadi saya harus keluar dari sana. Gak enak, takut canggung gitu Bu. Iya. Dan kebetulan karena saya sudah membangun hubungan yang baik bersama Mas Ukron itu, saya ditawari, Mas yakin kalau masih belum dapat tempat dikontrakan aja bareng. Di sana hanya isi orang 5, kamarnya 3. Jadi kalau Mas yakin di sana nanti enak, satu kamar 2 orang. Saya cuman bilang, ya Mas, insya Allah saya coba ngekos dulu. Saya ngekos pada saat itu Bu. Sudah ngekos bayar bulanan begitu ya. Nah, karena saya tipikal orang yang tidak bisa sendiri, saya tipikal orang yang ekstrovert begitu, harus melakukan interaksi bersama teman-teman terlepas dari kegiatan apapun itu. Saya gak kerasan di sana Bu, tapi saya mencoba bagaimana saya ini berintrospeksi diri gitu. Sebenarnya hal apa sih yang membuat saya gak kerasan? Padahal fasilitasnya di kosan udah enak juga. Dan juga pada saat itu saya memfokuskan diri saat merasa udah gak kerasan, gak nyaman dan gak enak itu, memfokuskan diri untuk baca buku. Baca buku. Dan setelah saya baca, salah satunya saya diskusikan dengan Sukron Jazil dan teman-temannya orang HMI dan juga teman-teman saya orang PMI. Saya baca buku di sana Bu. Baca buku, terlepas dari itu dah saya intinya baca Bu. Buku apapun. Bosan buku yang satunya saya ganti buku satunya. Intinya gitu. Pola saya selama 1 minggu itu kok saya merasa nggak enak begitu ya Bu. Nggak fresh gitu, kepikiran juga. Saya kepikiran kayaknya saya harus cepat-cepat keluar dari tempat ini gitu. Jadi gak enak, langsung saya bersama teman saya itu satu kontrakan. Nah semenjak itu saya membangun konstruk ini, melanjutkan konstruk yang di awal. Dari semester 3 kan sudah berbicara kan masalah nanti kita harus buat karya dan lain sebagainya. Semester 4 itu baru saya langsung buat timeline, buat list judul buku dan juga sub tema. Banyak sebenarnya judul bukunya Bu, dan juga subtemanya sudah sangat banyak juga. Tapi telah melakukan kesepakatan, ternyata yang disepakati dengan judul Hukum dalam Dimensi Pancasila.